Di film yang satu ini, yaitu yang berjudul Crayon Shinchan Berserving Kung Fu Boys Ramen Rebellion yang rilis pada tahun 2018, bakal nyeritain makanan yang berbahaya. Makanan itu membuat seseorang menjadi hilang akal, bikin nagih, serta emosian. Makanan itu sudah sampai penjuru kota. Akankah makanan itu bisa dimusnahkan? Serta mereka yang sudah memakan bisa kembali sembuh? Penasaran kan? Yuk tonton sampai habis ya! Di awal, kita diperlihatkan pada sebuah keluarga yang sedang menonton televisi. Kemudian ibunya memarahi Shinchan karena perlakuan serta ulahnya mengganggu adiknya sendiri. Tiba di sekolahan Shinchan, ketika ia beserta teman-temannya sedang berlatih senam, Shinchan tidak bisa serius di latihan tersebut. Kemudian ia dimarahi teman-temannya. Setelah itu mereka tidak melihat salah satu temannya, yaitu Masao. Ternyata Masao sedang mencuci tangan. Lalu ia didatangi teman yang berbeda kelas karena ia telah mencuci tangan di tempat kelas lain. Mereka menegur Masao serta mendorong Masao. Kemudian Masao melawannya. Di saat itu pula teman-teman Masao melihatnya. Mereka pikir Masao tidak seperti biasanya. Entah mengapa Masao berubah menjadi seorang pemberani. Di kemudian waktu, karena teman-temannya penasaran dengan sikap serta sifat Masao yang sekarang, hingga mereka mengikuti kemana Masao pergi. Sampailah di Hayaton atau kampung Cina. Mereka ketinggalan jejak si Masao. Namun tunggu. Salah satu temannya mendengar suara menyerupai kodok. Shinchan memanjat genteng hingga ia melihat Masao ada di sana. Kemudian Shinchan dan kawan-kawan menghampiri Masao. Ternyata Masao sedang belajar kungfu puni-puni atau kungfu lemah lembut. Dan sekarang ia sudah tidak takut lagi karena ia percaya pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian kakek-kakek keluar dengan membawa sebuah makanan di keranjangnya. Ternyata kakek itu adalah gurunya Masao. Masao menghampiri gurunya serta membawa keranjangnya tersebut. Dengan semangatnya Masao meletakkan keranjang tersebut di atas kepalanya tanpa menyadari kalau keranjang itu panas, mengakibatkan bakpao yang ada di dalam keranjang tersebut terlempar ke udara. Kemudian Shinchan menangkap dengan mulut, tangan, serta bokongnya. Wow, amazing. Tidak ada yang jatuh ke tanah sedikit pun. Ia langsung melahap semua bakpao. Si kakek pun terkejut dengan gerakan Shinchan. Ia mendekatinya terus mencubit-cubit pipinya. Mungkin karena gemecin ya guys. Setelah itu si kakek menawarkan dirinya untuk belajar kungfu puni-puni. Namun Shinchan tidak mau lalu pergi. Selanjutnya datanglah Lan. Lan yaitu seorang wanita atau murid pertama si kakek. Kemudian muncullah preman Lahan beserta dua orang lainnya. Mereka berdua juga jago kungfu dengan aliran sosis. Mereka datang untuk mengusir si kakek beserta yang lainnya karena mereka akan mendirikan pabrik ramen Black Panda. Tak tinggal diam, Masao berusaha melawannya, namun gagal. Dilanjutkan oleh si kakek, ia berhasil melawan aliran sosis tersebut dengan kungfu puni-puninya. Mereka pun pergi. Setelah melihat kejadian tadi, Shinchan serta teman lainnya minat untuk belajar kungfu. Entah mengapa makanan ramen Black Panda sangat laku, ramai, hampir tiap orang makan makanan tersebut. Itu mengakibatkan toko-toko yang lain tutup. Kemudian di suatu waktu para pekerja ramen menghadap bosnya, yaitu Don Panda. Mereka memberitahu padanya bahwa salah satu menunya kurang disukai pelanggan. Mendengar hal itu, Don langsung memarahi mereka hingga ia membuat salah satu pelayannya seperti kesetrum tangannya hingga tangannya tidak bisa ke bawah. Don tidak mau tahu, tidak ingin mengalami kerugian sepeser pun. Tak lama kemudian datanglah orang yang dikalahkan kungfu puni-puni menghampiri Don. Ia mengatakan bahwa mereka kalah serta tidak berhasil mengusirnya dari toko tersebut. Mereka memiliki kungfu dari aliran puni-puni hingga Don terlihat kesal dan ialah yang akan menghancurkannya.
Di keesokan harinya saat pertama kali mereka belajar kungfu puni-puni, mereka dijelaskan serta dikenalkan berbagai macam jurus. Lambat laun mereka mempelajari jurus-jurus tersebut, apalagi Shinchan. Ia bisa melewati jurus-jurus tersebut dengan sangat mudah. Hingga pada suatu waktu mereka semua membersihkan sebuah ruangan. Tak sengaja Shinchan melihat sebuah kamar. Ia mengira bahwa kamar itu adalah kamar Lan. Lan pun datang memarahi Shinchan sambil berkata bahwa itu adalah kamarnya si kakek atau si master. Shinchan pun kaget lalu turun dari kasur tersebut. Karena Shinchan dan kawan-kawan merasa lapar, akhirnya mereka makan bersama-sama. Pada saat mereka sedang makan, tiba-tiba Don beserta anak buahnya datang. Ia mengajukan tantangan kepada Puni-Puni dengan mempertaruhkan tokoh mereka. Puni-Puni pun menyetujuinya. Pada saat mereka akan bertarung, tiba-tiba si kakek mengeluarkan sesuatu yang membuat mereka kabur dari tempat tersebut. Di perjalanan saat mereka kabur, mereka dihampiri seorang penyanyi. Ternyata itu hanya menipu mereka saja. Setelah nyanyiannya selesai, di belakang penyanyi tersebut sudah ada anak buah Don. Dan Don pun berada di belakang Puni-Puni. Kemudian Masterlah yang melawan Don dengan tenang memakai jurus Puni-Puni. Namun di suatu waktu ia terkalahkan oleh Don lalu tak sadarkan diri. Setelah ia sadar, ia malahan mengatakan celana dalam terlihat terus-menerus karena otak sarafnya telah terkunci oleh Don. Akhirnya Don mendapatkan yang ia mau. Lan berusaha menyerangnya, namun sia-sia. Kemudian mereka pergi. Di sisi itu pula Lan mengatakan kepada Shinchan dan teman-temannya untuk tidak datang lagi kepadanya. Di suatu waktu, entah mengapa ramen membuat orang-orang seakan-akan tergila-gila kepada ramen. Shinchan dan kawan-kawan pergi ke kampung Cina. Mereka melihat di mana-mana toko ramen, dan ramen, serta melihat orang-orang yang sangat gampang sekali kesal. Mereka pun pergi ke rumah Lan. Mereka melihat Lan yang sedang latihan. Ia mengatakan tidak akan meninggalkan kota itu. Ia akan terus berusaha serta berlatih jurus Puni-Puni itu. Ia akan mengembalikan perdamaian Hayat Town. Tak tinggal diam, Shinchan dan kawan-kawan akan membantunya. Mereka semua pun berlatih untuk menguasai jurus-jurus lainnya. Di sudut lain, kita diperlihatkan kepada ibunya Shinchan bersama adiknya yang pergi ke sebuah mall. Di sana ia ditawari untuk memakan makanan ramen dengan harga gratis. Siapa sih yang gak mau gratisan ya? Pada saat ibu Shinchan akan memakan makanan itu, tiba-tiba tumpah. Adiknya pun tak sengaja mengambil makanan yang tumpah lalu memakannya. Ibu Shinchan juga merasa heran karena orang-orang yang ada di samping serta hadapannya begitu seram. Dari pagi, siang hingga malam, namun di suatu waktu saat mereka sedang berlatih, mereka bertemu dengan rekan-rekan pedagang lainnya. Mereka pula jadi korban Don. Dari malam hingga pagi, adik Shinchan baru merasakan efek si ramen tersebut. Ia bertingkah sangat kasar. Kemudian melihat di televisi ada makanan ramen, adiknya langsung mendekati televisi tersebut, seolah-olah ia ingin memakan ramen tersebut. Kemudian ibunya langsung teringat bahwa adiknya kemarin tidak sengaja memakan ramen. Shinchan pun membawa adiknya pada Lan. Pada saat di rumah Lan, adiknya diperiksa. Usul punya usul, anak-anak itu berniat akan mencari tahu bagaimana produksi ramen tersebut dengan menyelundup melalui sebuah pembuangan yang sangat bau. Mereka melihat pembuatan ramen. Ternyata pembuatan ramen juga memakai jurus. Ramen juga memiliki efek samping, yaitu fungsi akal mereka akan berkurang hingga bisa mengakibatkan pemberontakan serta gampang emosi. Setelah itu mereka pergi dengan jurusnya untuk mengetahui yang lainnya. Namun salah satu dari mereka, yaitu Masao,
Ia ketinggalan karena ia tidak bisa melakukan jurus-jurus itu. Kemudian mereka tidak ingat bahwa Masao ketinggalan. Namun pada saat mereka akan melanjutkan penyelidikannya, tiba-tiba Shinchan memanggil teman di depannya serta memberitahu bahwa celananya melorot. Ia pun berteriak mengakibatkan mereka ketahuan telah menyusup di tempat pembuatan ramen. Mereka pun berlari atas hal itu. Di saat mereka sedang berlari, mereka dihadang senjata. Mereka bisa melewatinya dengan jurus yang sudah diajarkan. Namun karena Masao memang belum bisa sama sekali jurus tersebut, ia tertangkap. Ia disuruh untuk mengatakan apa yang mereka lakukan di tempat tersebut. Masao berkata bahwa mereka sedang melihat cara pembuatan ramen lalu merekamnya dengan handphone milik salah satu teman Shinchan. Setelah itu mereka bersepakat menukar HP dengan Masao sambil melemparnya. Namun datanglah Lan, ia menolong semua anak-anak serta berhasil mengambil HP tersebut. Mereka semua berhasil melarikan diri. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat ramen. Mereka berusaha menjelaskan tentang ramen tersebut serta memperlihatkan lewat handphone tadi. Namun orang-orang malah emosi kepada mereka semua. Atas hal itu mereka dikepung oleh anak buah Don. Mereka berhasil kabur berkat bantuan dari master yang datang bersama keluarga Shinchan. Setelah di rumah, mereka memulai lagi latihannya agar 9 jurus mereka kuasai. Shinchan dengan mudah bisa mempelajari semua jurusnya. Masao tiba-tiba mengundurkan dirinya untuk misinya tersebut karena ia merasa ia tidak bisa menguasai jurus apapun, kemudian pergi. Pada saat mereka keluar, datanglah seseorang yang mengepung mereka. Mereka dikepung di mana-mana. Pada saat ada kesempatan untuk melarikan diri, Shinchan, Lan, dan keluarga Shinchan, mereka pergi ke tempat di mana jurus rahasia berada, yaitu tepatnya di Cina. Mereka pun sampai di Cina. Mereka langsung mencari tempat tersebut dengan petunjuk yang menuntun mereka, yaitu sebuah peta. Akhirnya mereka menemukan tempat tersebut, yaitu di sebuah lorong. Namun sayangnya pintunya terkunci. Untuk membuka pintu tersebut, mereka harus menguasai 9 jurus serta mempraktikannya di depan pintu. Pintu pun terbuka karena mereka sudah menguasai jurus tersebut. Hingga mereka bertemu dengan peri puni-puni. Peri tersebut akan memberitahu jurus rahasia asalkan mereka bisa menjawab pertanyaan peri tersebut. Hingga akhirnya mereka bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian peri itu memilih Shinchan untuk menguasai jurusnya. Karena ia memiliki hati yang lemah lembut, Shinchan diberi sebuah ramuan ajaib oleh peri. Namun ia tidak mau meminumnya. Lan yang tidak terpilih oleh peri karena ia seseorang yang tidak sabaran, tidak berhati lembut, ia mengambil ramuan tersebut lalu meminumnya. Setelah meminumnya, tiba-tiba muncullah robot-robot yang akan menyerang mereka. Lan menyerang balik robot-robot itu dengan jurus barunya. Kemudian mereka bergegas untuk kembali ke kotanya. Pada saat mereka sampai di kotanya, mereka melihat orang-orang yang memakan ramen makin parah. Hingga pada saat itu, Lan melihat master yang tidak berdaya. Ia langsung pergi ke tempat Don. Dengan jurus serta kemampuannya, ia berhasil melawan para penjaga. Kemudian ia menemui Don lalu melawannya. Awalnya ia kalah, namun ia tidak menyerah. Kemudian ia bangkit menembakkan jurusnya kepada Don. Sayangnya si Lan malahan dipeluk oleh hewan peliharaan Don yang mengakibatkan ia tidak bisa melawannya. Lan tidak bisa bergerak. Pada saat akan dikalahkan oleh Don, tiba-tiba Shinchan datang lalu melawan si hewan tersebut dengan jurusnya hingga hewan itu melepaskan Lan. Lan langsung mengambil kesempatan. Ia langsung mengalahkan serta menjadikan Don seorang yang lucu, baik, imut, serta menggemaskan dengan jurusnya. Disusul para manusia yang memakan ramen, dengan jurusnya itu, Lan berhasil membuat mereka menjadi baik. Atas hal tersebut, ia malah memanfaatkannya, sehingga ia seperti mengundang bencana pada kotanya sendiri. Pada saat Shinchan bersama adiknya akan membeli sesuatu, ia bertemu dengan Masao. Kemudian ia dan teman-temannya pergi ke tempat Masao. Mereka melihat master ada bersamanya.
ialah yang merawat Master. Di sudut itu pula mereka berkumpul serta bergabung kembali. Masao memberitahu bahwa adik Shinchan tidak akan kenapa-napa, hanya saja membutuhkan waktu serta makanan yang baik. Mereka akan kembali seperti sedia kala. Hingga di suatu waktu, Lan berpapasan dengan Shinchan dan teman-teman lainnya. Mereka menari dengan jurus. Lan tidak tahan melihatnya, hingga ia pun pergi. Namun di sekelilingnya semua orang juga menari seperti Shinchan dan kawan-kawan. Hingga Lan terbawa oleh alunan serta nyanyian. Atas hal itu, ia menjadi seperti semula, yaitu lemah lembut. Kota tersebut pun menjadi damai seperti sedia kala. Namun Lan harus pergi karena ia telah disuruh Master untuk pergi melihat dunia. Ia pun menurutinya lalu pergi.